Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Perang Badar pertama menguji kesetiaan kaum Ansor. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Pada hari ke-8 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW berangkat dengan sahabat-sahabatnya meninggalkan Madinah. Imam sholat diserahkan kepada Amr bin Umam Maktum, sedangkan pimpinan Madinah kepada Abu Lubabah dari Rauha. Dalam perjalanan ini pasukan muslim didahului oleh 2 bendera hitam. Mereka membawa 70 ekor unta yang dinaiki dengan cara silih berganti. Setiap 2 orang, setiap 3 orang, dan setiap 4 orang bergantian naik seekor onta. Dalam hal ini, Rasulullah SAW juga mendapat bagian sama seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Dia, Ali bin Abi Thalib, dan Marthad bin Marthad al-Ghanawi bergantian naik seekor unta. Abu Bakar, Umar, dan Abdurrahman bin Auf bergantian juga dengan seekor unta. Jumlah mereka yang berangkat bersama Rasulullah SAW dalam ekspedisi ini terdiri dari 305 orang, 83 diantaranya muhajirin, 41 orang Aus, dan yang selebihnya dari Khazraj. Karena dikhawatirkan Abu Sufyan akan menghilang lagi, cepat-cepat mereka berangkat sambil terus berusaha mengikuti berita-berita tentang orang ini, di mana saja mereka berada. Tak kalah sampai di Irak Subya, mereka bertemu dengan seorang orang Arab gunung yang ketika ditanyai tentang rombongan itu, ternyata ia tidak mendapat berita apa-apa. Mereka meneruskan perjalanan hingga sampai di sebuah wadi bernama Dafiran. Di tempat itu mereka turun. Di tempat inilah mereka mendapat berita bahwa pihak Quraisy sudah berangkat dari Mekah akan melindungi kafilah mereka. Ketika itu suasananya sudah berubah. Kini kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan ansor bukan lagi berhadapan dengan Abu Sufyan dengan khalifahnya serta 30 atau 40 orang rombongannya itu yang tak akan dapat melawan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, melainkan Mekah dengan seluruh isinya sekarang keluar dipimpin oleh pemuka-pemuka mereka sendiri guna membela perdagangan mereka itu. Andai kata pihak muslimin sudah dapat mengejar Abu Sufyan dan beberapa orang dari rombongan itu sudah dapat ditawan, unta beserta muatannya sudah dapat dikuasai, pihak Quraisy pun tentu akan segera pula dapat menyusul mereka. Soalnya karena terdorong oleh rasa cintanya kepada harta dan ingin mempertahankannya, mereka merasa sudah didukung oleh sejumlah orang dan perlengkapan yang cukup besar. Mereka bertekad akan bertempur dan mengambil kembali harta mereka atau bersedia mati untuk itu. Tetapi sebaliknya, apabila Rasulullah SAW kembali ke tempat semula, pihak Quraisy dan Yahudi Madinah tentu merasa mendapat angin. Dia sendiri terpaksa akan berada dalam situasi yang serba dibuat-buat. Sahabat-sahabatnya pun terpaksa akan memikul segala tekanan dan gangguan Yahudi Madinah, seperti gangguan yang pernah mereka alami dari pihak Quraisy di Mekah dahulu. Ya, apabila mereka menyerah kepada situasi semacam itu, mustahil sekali kebenaran akan dapat ditegakkan dan Tuhan akan memberikan pertolongan dalam menegakkan agama itu. Sekarang ia bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dan diberitahukan kepada mereka tentang keadaan Quraisy menurut berita yang sudah diterimanya. Abu Bakar dan Umar juga lalu memberikan pendapat. Kemudian Miqdad bin Amr tampil mengatakan, "Rasulullah, teruskanlah apa yang sudah ditunjukkan Allah.
kami akan bersama Tuhan. Kami tidak akan mengatakan seperti Banu Israel yang berkata kepada Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami di sini akan tinggal menunggu. Tetapi pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah. Kami bersamamu akan juga turut berjuang. Semua orang diam. Berikan pendapat kamu sekali padaku, kata Rasul lagi. Kata-kata ini sebenarnya ditujukan kepada pihak Ansor yang telah menyatakan ikrar Aqabah bahwa mereka akan melindunginya seperti terhadap sanak keluarganya sendiri. Tetapi mereka tidak mengadakan ikrar itu untuk mengadakan serangan keluar Madinah. Tak kala pihak Ansor merasa bahwa memang mereka yang dimaksud, maka Sa'ad bin Mus'ad yang memegang pimpinan mereka menoleh kepada Rasulullah SAW. Agaknya yang dimaksud Rasulullah adalah kami, katanya. Ya, jawab Rasul. Kami telah percaya kepada Rasul dan membenarkan, kata Sa'ad pula. Kami pun telah menyaksikan bahwa apa yang kau bawa itu adalah benar. Kami telah memberikan janji kami dan jaminan kami bahwa kami akan tetap taat setia. Laksanakanlah kehendakmu, kami di sampingmu. Demi yang telah mengutus kamu, sekiranya kau bentangkan lautan di hadapan kami, lalu kau terjun menyeberanginya, kami pun akan terjun bersamamu, dan tak seorang pun dari kami akan tinggal di belakang. Kami tak akan segan-segan menghadapi musuh kita besok. Kami cukup tabah dalam perang, cukup setia bertempur. Semoga Tuhan membuktikan segalanya dari kami yang akan menyenangkan hatimu. Ajaklah kami bersama dengan berkah Tuhan. Begitu Sa'ad selesai bicara, wajah Rasulullah SAW tampak berseri. Tamanya beliau puas sekali. Berangkatlah dan gembirakan. Allah sudah menjanjikan kepadaku atas salah satunya dari dua kelompok itu. Seolah-olah kini kehancuran mereka itu tampak di hadapanku. Mereka pun lalu berangkat semua. Ketika sampai pada suatu tempat dekat Badar, Rasulullah SAW pergi lagi dengan untanya sendiri. Beliau menemui seorang Arab tua. Kepada orang ini ia menanyakan gerombolan Quraisy, yang kemudian daripadanya diketahui bahwa kafilah Quraisy berada tidak jauh dari tempat itu. Lalu kembali lagi ia ke tempat sahabat-sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas serta beberapa orang sahabat lainnya segera ditugaskan mengumpulkan berita-berita dari sebuah tempat di Badar. Kurir ini segera kembali dengan membawa dua orang anak. Dari kedua orang ini Rasulullah SAW mengetahui bahwa pihak Quraisy kini berada di balik bukit pasir di tepi ujung wadi. Ketika mereka menjawab bahwa mereka tidak mengetahui berapa jumlah pihak Quraisy, ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, berapa ekor ternak yang mereka potong tiap hari? Kadang sehari 9, kadang sehari 10 ekor, jawab mereka. Dengan demikian Nabi dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka terdiri dari antara 900 sampai 1000 orang. Juga dari kedua anak itu dapat diketahui bahwa bangsawan-bangsawan Quraisy ikut serta memperkuat diri. Lalu katanya kepada sahabat-sahabatnya, lihat, sekarang Mekah sudah menghadapkan semua bunga bangsanya kepada kita. Mau tidak mau sekarang ia dan sahabat-sahabatnya terus berhadapan dengan suatu golongan yang jumlahnya 3 kali jauh lebih besar. Mereka harus mengerahkan seluruh semangat, harus mengadakan persiapan mental menghadapi kekerasan itu. Mereka harus siap menunggu suatu pertempuran sengit dan dahsyat yang takkan dapat memenangkan kecuali oleh iman yang kuat memenuhi kalbu. Iman dan kepercayaan akan adanya kemenangan itu. Bila mana Ali sudah kembali dengan kedua orang anak yang membawa berita tentang Quraisy itu, dua orang muslimin lainnya lalu berangkat lagi menuju lembah Badar. Mereka berhenti di atas sebuah bukit tidak jauh dari tempat air. Dikeluarkannya tempat persediaan airnya, dan di sini mereka mengisi air itu. Sementara mereka berada di tempat air, terdengar ada suara seorang budak perempuan yang agaknya sedang menagih utang kepada seorang wanita lainnya, yang lalu dijawab, kafilah dagang besok atau lusa akan datang.
Pekerjaan akan kuselesaikan dengan mereka dan utang segera akan kubayar. Kedua laki-laki itu kembali. Disampaikannya apa yang telah mereka dengar itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam pada itu Abu Sufyan sudah mendahului kafilahnya, mencari-cari berita. Ia khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dulu ada di jalan itu. Sesamanya di tempat air, ia bertemu dengan Majid bin Amar. "Ada kau melihat orang tadi?" tanyanya. Majdi menjawab bahwa ia melihat ada 2 orang berhenti di bukit itu. Sambil ia menuju ke tempat 2 orang laki-laki muslim itu tadi berhenti. Abu Sufyan pun pergi mendatangi tempat perhentian tersebut. Dilihatnya ada kotoran 2 ekor unta dan setelah diperiksanya, diketahuinya bahwa biji kotoran itu berasal dari makanan ternak Yatrib. Cepat-cepat ia kembali menemui teman-temannya dan membatalkan perjalanannya melalui jalan semula. Dengan tergesa-gesa sekali, sekarang ia memutar haluan melalui jalan pantai laut. Jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh dan dia dapat meloloskan diri. Hingga keesokan harinya, kaum muslimin masih menantikan kafilah itu akan lewat. Tetapi setelah ada berita-berita bahwa ia sudah lolos dan yang masih ada di dekat mereka sekarang adalah angkatan perang Quraisy. Beberapa orang yang tadinya mempunyai harapan penuh akan beroleh harta rampasan terbalik menjadi layu. Beberapa orang bertukar pikiran dengan Nabi dengan maksud supaya kembali saja ke Madinah. Tidak perlu berhadapan dengan mereka yang datang dari Mekah hendak berperang. Ketika itu datang firman Tuhan. "Ingat, Tuhan menjanjikan kamu salah satu dari 2 kelompok musuh itu untuk kamu. Sedang kamu menginginkannya, bahwa yang tidak bersenjata itulah yang untuk kamu. Tetapi Allah mau membuktikan kebenaran itu sesuai dengan ayat-ayatnya, dan akan merabut akar orang-orang yang tak beriman itu." Pada pihak Quraisy juga begitu, perlu apa mereka berperang? Perdagangan mereka sudah selamat. Bukankah lebih baik mereka kembali ke tempat semula dan membiarkan pihak Islam kembali ke tempat mereka? Abu Sufyan juga berpikir begitu. Itu sebabnya ia mengirim utusan kepada Quraisy mengatakan, "Kamu telah berangkat guna menjaga kafilah dagang, orang-orang serta harta benda kita. Sekarang kita sudah diselamatkan Tuhan, kembalilah." Tidak sedikit dari pihak Quraisy sendiri yang juga mendukung pendapat ini. Tetapi Abu Jahal ketika mendengar kata-kata ini tiba-tiba berteriak, "Kita tidak akan kembali sebelum kita sampai di Badar. Kita akan tinggal 3 malam di tempat itu. Kita memotong ternak, kita makan-makan, minum-minum khamar, kita minta biduanita-biduanita bernyanyi. Biar orang-orang Arab itu mendengar dan mengetahui perjalanan dan persiapan kita. Biar mereka tidak lagi mau menakut-nakuti kita." Soalnya pada waktu itu, Badar merupakan tempat pesta tahunan. Apabila pihak Quraisy menarik diri dari tempat itu setelah perdagangan mereka selamat, bisa jadi akan ditafsirkan oleh orang-orang Arab menurut pendapat Abu Jahal bahwa mereka takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan teman-temannya. Dan ini berarti kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan makin terasa, ajarannya akan makin tersebar, makin kuat, apalagi sesudah adanya satuan Abdullah bin Jahsy. Terbunuhnya Ibnu Hatsrami, dirampasnya dan ditawanya orang-orang Quraisy. Mereka jadi ragu-ragu antara mau ikut Abu Jahal karena takut dituduh pengecut, atau kembali saja setelah kafilah perdagangan mereka selamat. Tetapi yang ternyata kemudian kembali pulang hanya Banu Zuhro. Setelah mereka mau mendengarkan saran Akhnas bin Syarik, orang yang cukup ditaati mereka. Pihak Quraisy yang lain ikut Abu Jahal. Mereka berangkat menuju ke sebuah tempat perhentian. Di tempat ini mereka mengadakan persiapan perang, kemudian mengadakan perundingan. Lalu mereka berangkat lagi ke tepi ujung wadi, berlindung di balik sebuah bukit pasir. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.